Baik, kita mulai lagi nih. Ketemu lagi. Iya. Selamat sore, Ya, Pak. Selamat sore sore juga. Sudah hampir sebulan kali ya, nggak jumpa ya. Betul. Iya, betul, Mister. Itu. Kan Sekarang kesibukan kita masing-masing, Pak. ada waktu luang ya, kita manfaatkan sedikit. Ya. Baik, hari ini apa yang mau disampaikan di YouTube kita yang keren ini? Asik. Ya. Sebelumnya jangan lupa dulu, Pak. Oh iya, Openingnya pokoknya ya, promosi Mbak Ica ya, dulu, Promosi Pak. silakan. Iya. Ini kalian yang promosi. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi kalian biar selalu terupdate Ya, dengan up to date, tidak ketinggalan ya kan video-video dengan kita. episode baru ya. Betul. Ya guys, itu. Oke, guys. Karena yang Oke, kita guys. bahas selalu bermanfaat. Nah, Iya. Betul. Jadi yang subscribe ya toh, yang melihat ya, moga-moga selalu sehat walafiat Amin, amin, amin. dan selalu sukses. Ya, amin. Oke. Ya. Apa ini topiknya hari ini kita? Nah, topik untuk hari ini kayaknya saya sedang ini, Pak. Tergelitik untuk membahas tentang pertahanan dunia kayaknya. Wih, berat Menarik sekali ini. nih kayaknya ya. Kan udah lama nggak ngobrol-ngobrol kan, Betul, ya, betul. agak berat-berat dikit. Iya, Tapi yang iya. menarik juga Iya, ya kan. iya, iya, iya. Jadi kita sudah tahu ya beberapa tahun terakhir ini kan kondisi dunia memanas dengan ada perang-perang Rusia, Rusia, di Ukraina, Korea juga dan betul, lain-lain. iya. Nah, terus kalau pandangan dari Mr. AM solusi mengenai kondisi pertahanan dunia saat ini seperti apa, Mr.? Oke, kondisi dunia ya, kita melihat saat ini kalau prediksi ya, beberapa pengamat ke depan ini kan semakin suram. Ya. Itu. Suram ya. Suram kan? Ya. Serem ya, Pak? Ya serem kan? Nah, karena apa? Saya melihat yang lebih makro lagi ya, lebih makro lagi. Penduduk dunia ini kan sudah amat sangat banyak, Banyak. hampir 8 miliar kalau nggak Betul. salah ya. Ya, ya. Dan saya pernah membaca ya salah satu literatur idealnya itu dunia ini hanya 5-6 miliar. Oh, Dan oke. sekarang udah lebih dari itu. Sekarang Sudah udah 8 8 miliar. over ya. Iya, Nah, sudah Nah, over. jadi ke depan ya itu pertumbuhan penduduk ini kan luar biasa. Ya. Nah, contoh di Indonesia saja ya sekitar 4-5 juta mulut baru setiap tahun. Nah, apalagi dunia. Iya, Ya, iya. pasti juga itu bisa ratusan juta Iya, iya. setiap. Nah, jadi semakin tahun tentunya juga akan semakin Bertambah. berat Iya. beban setiap negara ya memberi makan kepada rakyatnya. Ya, ya. Nah, oleh karena itu setiap negara berlomba-lomba mencari source baru, ya itu. Nah, akhirnya ya ada negara-negara yang merasa kuat ya, tapi kekurangan dalam hal sumber daya pangan, ya energi dan lain sebagainya. Dia harus mencaplok negara lain Negara lain, atau ya. menganeksasi negara lain, ya menginvasi Ya. negara lain. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya. Jadi kecenderungan dunia saat itu kalau menurut saya mengarah ke situ, perebutan apa sumber daya, Sumber daya. terutama sumber daya alam, sumber daya energi, gitu, bahkan sumber daya geografis, gitu, Ya. itu dan apa berbagai macam sumber daya yang mereka butuhkan, ya seperti itu. Jadi geografis itu juga penting sekali, makanya negara apa yang kuat mencoba untuk menganeksasi negara-negara kecil ya karena kepengen mendapatkan sesuatu yang strategis, gitu. Yeah. Apalagi negara-negara superpower ya dia harus menempatkan armada-armada militernya ya bahkan misil-misil itu Yeah. jarak jauhnya Jarak ya jauh. yang nuklir segala macam. Nah, Antar ini kan benua. antar benua segala macam itu ya perlu strategi yang luar biasa dan mereka perlu geografis itu. Nah, oleh karena itu ya ke depan ya amat sangat riskan ya dalam pertahanan ini kalau negara kita ya Indonesia tidak siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ya. Menurut saya begitu. Berarti untuk pertahanan tidak selalu melulu kita harus mengupgrade dalam artian persenjataan, tapi juga strategi juga ya Pak ya untuk iya. untuk apa mungkin cadangan pangan dan Iya, lain-lain untuk iya, ketahanan iya, jika iya. suatu saat menghadapi kondisi yang tidak stabil seperti itu ya. Ya. Ketahanan negara ya itu tidak semata-mata tentara. Ya, tentara itu adalah ujung tombak bila setiap saat kita perang. Ya. Ya, tapi ketahanan negara itu juga ketahanan pangan, ketahanan energi, ya ketahanan politiknya, ketahanan ekonominya, ya itu ketahanan strategi globalnya, ya itu
terhadap pergaulan dunia ya. Sebentar lagi kan mau ada G20 ya. Itu juga salah satu ketahanan bangsa kita ya. Kita mampu menyelenggarakan tingkat dunia, itu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mempunyai ketahanan yang baik ya, mempunyai potensi menjadi negara yang bisa menyelenggarakan G20 ya. Itu bukan suatu negara yang dianggap remeh seperti itu. Ini juga suatu ketahanan strategi negara juga ya. Jadi secara global ya itu banyak sekali ya faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Tapi yang paling mendasar ya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi ya, ketahanan alutsista kita ya, ketahanan menjaga kedaulatan ya, wilayah ya, segala macam itu tiap-tiap perbatasan segala macam gitu, dan yang lain-lain. Ekonomi segala macam. Pemerintah tidak boleh main-main ya Pak ya dalam hal pertahanan ini ya. Jangan sampai bisa ditembus negara lain. Akan mungkin memicu perang nanti ke depannya. Iya, kalau itu pasti ya. Itu jadi dalam mengurus negara itu tidak boleh ada kata lengah, main-main segala macam ya, karena setiap kita lengah ya, setiap kita salah mengambil keputusan ya, itu berakibat yang cukup fatal ya, karena multiplier efeknya itu ya bisa panjang ya. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu geostrategis, geopolitis ya, itu harus dipikirkan dan dirumuskan, dianalisis ya secara matang ya, dan itu secara komprehensif ya. Itu dan harus benar-benar melibatkan semua stakeholder yang ada ini, tidak boleh asal-asalan ya. Oleh karena itu disinilah dituntut yang namanya sumber daya manusia. Nah, jadi negara ini sangat penting sekali ya untuk mempertahankan semua ketahanan itu. Ujungnya kan manusianya, itu punya alat yang bagus ya, ujungnya manusianya yang mengoperasionalkan gitu, segala macam ya. Kita punya lahan yang luas, ujungnya juga manusianya untuk menghasilkan pangan dan lain sebagainya kan. Kita punya energi yang itu melimpah ruah untuk mengeksplorasi ya, juga ujungnya manusianya kan. Nah, itu untuk mempertahankan semua wilayah ya, itu kedaulatan ini kan ujungnya manusianya. Jadi sumber daya manusia adalah sangat priority, sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa bernegara sendiri ya. Seperti itu. Man behind the gun gitu ya. The man behind the gun. Seperti itu ya, semuanya tergantung ya manusianya. Iya, betul. Lalu saya teringat nih Pak, beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 2 sampai 5 November itu Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Indo Defense di G-Expo Kemayoran. Itu pameran terbesar ya Pak di se-Asia. Ada dengan 900 perusahaan yang mengikuti pameran tersebut dari 59 negara. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Saya nonton juga itu. Wah, luar biasa. Saya juga datang seru banget ya Pak ya. Ya, saya nonton juga. Jadi Indo Defense kemarin ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang spektakuler. Kenapa saya bilang spektakuler? Karena saya pernah melihat itu di Qatar, di Doha. Ya, sama ya, berapa tahun lalu ya. Itu dari stand-standnya kita jauh lebih besar, ya, jauh lebih lengkap ya. Kemudian kita malah dibagi menjadi 3 tempat ya. Iya, betul. Ya, karena keterbatasan tempat banyaknya peserta ya. Itu alutsistanya yang dipamerkan itu luar biasa, yang mau tunjukkan ya, itu kan ada di Halim ya, di Halim, Pangkal Dayung dan juga G-Expo Kemayoran. Ya, itu jadi ada 3 tempat. Nah, ini luar biasa. Jadi saya melihat juga dari pembukaannya, yaitu Pak Presiden, kemudian ada demonya yang luar biasa. Itu sangat exciting ya, lebih menarik daripada yang saya lihat waktu saya di Qatar yang di Doha itu. Jadi saya cukup bangga ya sebagai bangsa Indonesia, yaitu khususnya Menteri Pertahanan ya, bisa menyelenggarakan Indo Defense yang amat sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan disinilah moga-moga industri pertahanan kita bisa terpacu ya, tumbuh dengan seperti yang diharapkan ya, sehingga bisa mencukupin semua kebutuhan alutsista
dari TNI, ya syukur-syukur Polri juga ya, dan sarana pendukung lainnya. Kan ada juga komponen cadangan, yaitu bisa diperlengkapi dengan industri dalam negeri, ya sehingga kita di sini salah satu ketahanan negara di bidang pertahanan, ya itu tidak tergantung produk luar negeri, ya. Kalau kita bisa memproduksi sendiri semua alutsista, ya negara kita akan menjadi negara yang super power. Kenapa saya bilang super power? Ya karena hampir semua sumber daya itu ada di Indonesia. Betul. Tidak ada yang nggak ada kayaknya di Indonesia. Iya, benar. Kita ini diberikan alam ini sama Tuhan itu amat sangat luar biasa, amat sangat dahsyat ya. Lengkap dengan sumber daya semuanya ya. Tinggal sekarang how to manage, how to develop, ya itu tergantung daripada itu tadi manusianya, sumber daya manusianya. Nah oleh karena itu di sini saya melihat ya Pak Prabowo Subianto ya sebagai Menteri Pertahanan di Indodefense itu mempunyai kebijakan yang sangat luar biasa ya, khususnya di bidang pertahanan ya, untuk menghidupkan ya itu industri dalam negeri, ya kemampuan dalam negeri menciptakan produknya sendiri ya sehingga tidak tergantung kepada negara lain ya. Itu mulai dari pesawat ya, kapal ya, kemudian tank dan lain sebagainya, termasuk rudal, peluru ya, atau alat-alat alat perorangan ya dan lain sebagainya. Saya melihat kebijakan beliau mengarah ke situ ya kemarin di saat di acara itu ya seperti ini. Nah ini event yang sangat luar biasa. Moga-moga ini juga menjadi efek yang positif ya dan menjadi efek deterrent meningkatkan daya ketahanan kita ya, karena negara lain juga melihat wah pameran Indodefense kita memang ya luar biasa ya dibandingkan negara lain ya yang pernah saya lihat ya. Terbesar se-Asia kemarin itu Pak. Iya. Dan itu bagus banget ya, bagus banget. Dan harga tiket masuk untuk masyarakat umum tuh termasuk murah loh Pak, 50.000 rupiah. Betul. Jadi orang penasaran pasti pengen datang kan Pak. Betul, tapi dengan harga HTM segitu yuk datang gitu. Jadi saya beruntung dong ya, saya gratis. Waduh. Karena ada yang ngundang. Gratis saya gitu. Betul. Gitu, ya karena to be honest juga kemarin waktu saya lihat itu saya juga takjub juga Pak, karena melihat stand-standnya dan peralatan-peralatan barang-barang yang di display di sana dipamerkan itu ya emang keren-keren juga gitu. Dan ada dari Korea, Amerika, UK, 59 negara yang mengikuti. Iya, saya lihat itu bagus-bagus kendaraan-kendaraannya. High tech semua lah. Iya, high tech. Dan dari Indonesia pun juga ada. Dan saya baru tahu gitu kayak, keren juga Indonesia ternyata punya perusahaan pembuat peralatan seperti ini gitu yang mungkin kita nggak pernah mendengar di luar tapi ternyata ada juga gitu. Betul. Bagus membuka lah. wawasan kita baru terhadap dunia pertahanan. Saya yakin ya Indonesia ini sebenarnya mampu ya untuk tinggal bagaimana itu tadi semua stakeholder ya, apalagi pemerintah ya selaku regulator ya, itu memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan kontrol, memberikan guidance ya, bahkan memberikan transfer teknologi ya, kesempatan ya, sehingga industri dalam negeri ini akan tumbuh sejajar dengan negara-negara industri lainnya ya, gitu. Karena kita source-nya ya, sumber daya ini bahan baku ya, bahan bakunya itu ada gitu loh. Kalau negara lain kan bahan bakunya import ya. Kita kan bisa mengeksplorasi dari bumi Indonesia sendiri kan. Jadi saya rasa kan akan kompetitif ya harganya dan kualitasnya juga pasti akan lebih bagus ya. Jadi saya optimis sekali kalau ini diberdayakan ya, tinggal how to manage, how to develop, how to lead saja. Iya, betul. Ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik sama kita. Ya kalau kita nggak bisa memanage itu semua ya aduh. Balik lagi ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Betul. Ironis sekali. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir as usual. Harapan Mr. AM Solusi ke depan untuk pertahanan Indonesia. Oke, ya. Gimana nih Pak? Ya, saya selaku bangsa Indonesia ya, kalian semua tentunya kan berharap ya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur ya, adil dan makmur ya, bangsa yang diseganin dunia ya, bangsa yang beradab ya, terhormat ya, artinya kan disenangin negara lain ya, tidak menciptakan suatu permusuhan ya, itu rakyatnya juga sejahtera ya kan seperti itu ya. Namun demikian
itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan. Ya, jadi harapan saya benar berproses kan. Jadi harapan saya ya kepada seluruh rakyat Indonesia, ya bangsa Indonesia, apalagi yang pinter-pinter tapi bekerja di luar negeri. Nah, itu sangat disayangkan. Karena saya punya beberapa teman orang-orang hebat, profesor, doktor, yaitu bekerja di perusahaan-perusahaan besar luar negeri. Saya bilang, ya bolehlah, ya 5 tahun di sana, kalau udah ya baliklah ke Indonesia. Iya betul. Ya kan, itu. Jadi ingatlah yang melahirkan kita. Ya, karena bagaimanapun juga tadi itu kan kembalinya ke sumber daya manusia kan. Nah, bayangin jutaan itu pelajar mahasiswa itu dari S1 sampai doktor. Ya, bahkan ada yang profesor, ya itu masih banyak bekerja di luar negeri. Ya itu boleh-boleh saja ya, tapi ya juga kembali ke Indonesia, bawa teknologi, transfer ilmu ya, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang cepat tumbuh karena manage ya, di develop ya itu oleh orang-orang yang memang cukup pengalaman dan orang-orang yang bisa kita andalkan di bidangnya masing-masing kan seperti itu ya. Itu ada pepatah ya, itu yang pernah saya sadur ya dari Pak Prabowo Subianto ya. Itu Thukydides ya. Ya, itu filosof Yunani kalau tidak salah. Ya, itu mengatakan the strong will do what they can, the weak will suffer what they must. Artinya nanti itu yang kuat itu akan bisa berbuat semena-mena, dan yang lemah dipaksa harus mengikuti apa kemauan yang kuat. Nah, jadi kalau bangsa kita lemah, ya itu suatu saat ya akan diatur oleh bangsa lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, nggak bisa berdiri sendiri. Begitu kita nggak mau, bisa diserbu, diinvasi, gitu. Kayak sekarang yang terjadi di Ukraine. Itu kan sebenarnya karena satu merasa kuat, satu lemah, benar nggak? Yang kuat mau ngatur yang lemah. Nah, kan seperti itu. Yang lemah harus mengikuti. Nah, yang lemah nggak mau ikut, serang, paksa, seperti jangan itu. Sampai seperti itu Indonesia, nah, Pak. Ya kan, jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus memperkuat diri. Nah, jadi jangan ada anekdot ya para pemimpin bangsa ini ya. Indonesia ini nggak akan ada perang. Itu 10-20 tahun lagi. Tidak menjamin. Wah, siapa yang mau jamin? Ukraine tahu-tahu diserbu itu tanggal 20 berapa? 24 Februari kalau nggak salah ya. Diserbu seperti itu. Itu. Nah, dan itu juga ada filosofinya. Itu civis pacem parabellum. Nah, itu artinya kalau kita mengendaki perdamaian, bersiap-siaplah kita setiap saat untuk perang. Nah, gitu loh. Jadi kita nggak akan mungkin mendapatkan perdamaian ya, tapi kita nggak siap untuk perang. Nah, ujung-ujungnya kita akan dicaplok ya oleh negara lain, ya akan dikuasai oleh negara lain, ya akan diatur oleh negara lain, ya gitu. Jadi inilah pentingnya pertahanan negara untuk menjaga ketahanan negara, ya kedaulatan bangsa negara. Itu ini. Nah, inilah harapan saya. Semoga seluruh rakyat Indonesia itu bangkit bau-membau, itu untuk ya menciptakan ya inovasi-inovasi ya alat-alat teknologi ya yang di bidang pertahanan, di bidang pertanian, ya otomotif dan lain sebagainya, gitu loh. Sehingga kita tidak menjadi market saja ya, tapi kita juga menjadi produsen yang menjadi negara besar ya. Nah, itulah harapan saya. Jadi yang di luar negeri ya jangan lupa kembali sekolah jauh-jauh ke sana, pintar-pintar, itu akhirnya membesarkan negara orang ya. Dan orang-orang kita ini Asia itu hebat-hebat ya. Kalau ada lomba fisika, lomba itu selalu menang. Teknologi, benar ya. Itu sains ya, itu banyak selalu mendapatkan juara kan? Itu cuma attitude-nya kembali lagi ya, nasionalismenya. Ya bolehlah bekerja di luar negeri, begitu udah merasa cukup ya kembali ke Indonesia. Ya besarkan. Nah, disinilah pemerintah selaku stakeholder yang amat sangat penting harus mewadahi itu semua. Ya, hal yang paling sepele betul. Harus mewadahi hal yang paling sepele, mungkin masalah salary. Ya gimana mengupgrade kan? Ya, karena itu apalagi manusia itu binatang saja. Itu saya punya kucing. Itu
beda ras, beda makanan. Iya, Benar ya? Iya. Semakin bagus rasnya, makanannya semakin mahal. Iya. Nah, begitu juga manusia kan? Benar. Iya. Itu semakin pinter, semakin punya pengalaman, itu bisa membuat itu sesuatu yang lebih besar, ya Iya. pasti lebih mahal. Betul. Gajinya lebih besar. Iya. Ya insentifnya, fasilitasnya itu hal yang wajar. Kalau tidak, nanti dicaplok negara lain. benar. Rakyat kita yang pinter-pinter. Karena mereka bisa memberi offer yang lebih menarik ya. Malah takut nanti mereka bisa jadi berpindah ke warga negaraan lagi. Pak. Nah, kalau itu udah keterlaluan. Waduh, itu dia. Itu hanya gara-gara masalah pekerjaan pindah Iya, itu ya. aduh, Tapi jangan sampai. apapun bentuknya kita juga harus mencegah itu. Itu dia. Ya, karena Iya. negara lain kepingin juga mengambil sumber daya manusia ya, Apalagi dari yang kita. pintar. Iya, itu, benar. itu saya pernah ya berbicara dengan beberapa teman ya. Itu di Jepang, ya, itu perusahaan-perusahaan besar, ya, itu banyak juga orang Indonesia insinyurnya. Nah, begitu juga di Arab Saudi, ya, itu yang namanya Aramco, itu produsen minyak, itu juga manajer-manajernya banyak sekali dari Indonesia. Nah, artinya insinyur-insinyur kita ini kan hebat-hebat, dipekerjakan negara-negara lain. Nah, sementara kita itu minyak aja juga masih impor. Ya sebenarnya kalau sumber daya kita mencukupi, mungkin masih bisa mengeksplorasi ya, mengeksploitasi mungkin ya itu kandungan-kandungan minyak, kilang-kilang minyak yang baru di Indonesia. Nah, tinggal sekali lagi aja pemerintah mewadahi bagaimana untuk orang-orang pintar ini ya bisa nyaman ya, karena itu tadi ya semuanya harus ada penghargaannya, ya, disesuaikan ya insentifnya, salarinya dan lain sebagainya. Oke ya, mungkin itu aja ya sedikit ulasan dari saya ya. Ya karena kita masih ada acara lagi ya, saya juga masih ada acara lagi ya. Moga-moga YouTube ini semakin bagus ya. Amin. Kita untuk mengedukasi ya teman-teman yang memberikan pencerahan, informasi dan yang lain-lain lah ya. Nanti coba kapan-kapan kita undang ini dong bintang-bintang tamu gitu yang pintar-pintar gitu ya. Siap. Boleh Bisa Pak. kita atur Siapapun nanti, ya, Pak. gitu ya toh, Ya. untuk diskusi. Siap. Ya, jadi supaya ada beda lah Ya. gitu lah. Ditunggu bintang tamunya siapa ya? Oke Masih guys, secret. terima kasih Oke, ya. terima kasih. Terima kasih dan salam solusi. Yuhu.